Bapak yang baik, selamat siang Tuhan. Kami datang kembali Tuhan ke rumah-Mu untuk beribadah Tuhan, untuk kami diberikan Tuhan makanan yang baru Tuhan oleh firman-Mu. Biarlah setiap kami boleh semakin mengerti, memahami apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak, hamba-Mu berdoa Tuhan buat jiwa-jiwa anak Jim yang setia Tuhan, yang pada siang hari ini tetap mengikuti dengan semangat, dengan antusias. Kiranya Tuhan menjadikan mereka-mereka yang semakin dewasa, cinta Tuhan, dan melayani Tuhan. Dan juga urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu diberikan hikmat, diberikan pewahyuan Tuhan, supaya hamba-Mu menceritakan firman-Mu yang murni, yang sesuai Tuhan dengan isi hati-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan Tuhan boleh mengerti dan memahami dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan saja. Haleluya, amin. Shalom sekali lagi buat teman-teman yang baru gabung, yang baru ikut. Kalian sungguh luar biasa, ada 15 orang tercatat pada hari ini. Nggak apa-apa, nanti siapa tahu ada masuk lagi. Tapi sebelum mulai, sekali lagi suara Koko jelas nggak ya? Jelas sekali kah di kalian semua? Jelas. Kalau dari saya sih jelas. Di Oto, Jessica, gimana? Ana? Jelas kok. Jelas ya? Iya, oke. Dan juga Koko mengucapkan happy birthday buat Christina. Today, hari ini kamu ulang tahun ya, Christina. Halo, Christina. Iya kok. Happy birthday ya. ABD Christina. Makasih kok. Ya, happy birthday ya. Nanti kita akan doakan kamu sebelum nanti setelah selesai sesi presentasi Koko atau materi kita firman Tuhan pada hari ini. Nanti kita semua akan doain kamu supaya kamu semakin jadi anak Tuhan yang the best, yang luar biasa. Ya. Kita mulai saja ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai. Sudah muncul? Sudah muncul teman-teman semua? Udah. Sudah muncul ya? Udah. Oke. Kita semua adalah tubuh Kristus. Ingat teman-teman, kita semua adalah tubuh Kristus. Supaya jangan terjadi perpecahan. Kalau kalian mau melihat persatuan dan kesatuan terjadi di dalam tubuh Kristus, kalian harus ingat. Kalian harus sadar bahwa anggota-anggota itu berbeda dan harus saling memperhatikan. Kalau tidak mau jadi perpecahan, kamu harus saling mengasihi, harus saling memperhatikan. Ya, sekali lagi, Kristus adalah kepala, kita adalah jemaat, kita adalah gerejanya, kita adalah eklesianya Tuhan. Lanjut ya. Tuh, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Soma Kristo. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Adik-adik semua adalah tubuh Kristus. Kalian semua harus saling memperhatikan dan Kristus adalah kepala. Kita adalah jemaat. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan ada perselisihan dan iri hati. Nah, siang hari ini Koko akan lebih fokus, lensa fokus kita ke mementingkan diri sendiri dan iri hati. Apa itu mementingkan diri sendiri? Apa itu iri hati? Kita akan bahas bersama-sama nanti ya. Sabar aja, tenang aja.
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Banyak nih. Ini semua hal-hal ini tidak tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Kalau kalian masih melakukan hal-hal seperti ini, kalian tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Jadi hari ini saya atau Koko akan fokus kepada apa yang menjadi arti iri hati dan kepentingan diri sendiri. Mari kita melihat apa arti mementingkan diri sendiri. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Kekacauan. Jadi jangan kaget dan jangan heran dan jangan pede gitu, tenang aja, semuanya fine-fine aja kok, semuanya masih bersatu kok. Eits, kata firman Tuhan, di mana ada iri hati dan egois mementingkan diri sendiri, itu pasti ada kekacauan. Nah, kalau kita tarik benang merahnya teman-teman, apa yang menyebabkan perpecahan terjadi? Karena ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Udah pasti ada kekacauan. Nggak mungkin teman-teman akan melihat yang namanya persatuan dan kesatuan. Itu jauh sekali. Apalagi dari dua hal ini terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi teman-teman bisa bayangin kalau ada orang-orang berkumpul di gereja, nah mereka semua saling mementingkan diri sendiri dan iri hati, yang ada bukannya kesatuan tetapi perpecahan dan segala macam perbuatan jahat. Itu kata firman Tuhan. Jadi teman-teman mesti sadar siang hari ini bahwa dua hal ini itu efeknya sangat besar. Akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi teman-teman harus berhati-hati, harus mengoreksi diri sendiri, harus mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah di dalam hati kita itu masih terdapat iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sebab jika ada dua hal ini di dalam hati kita, ya berarti kita yang membuat kekacauan di tempat itu, di tempat kita beribadah, di tempat di mana kita berada. So teman-teman harus hati-hati. Sekali lagi, siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus mengoreksi diri kita sendiri dan kita harus membuang iri hati dan mementingkan diri sendiri ini. Kalau tidak mau terjadi kekacauan. Di sini kita melihat bahwa arti mementingkan diri sendiri disebut pula selfish atau juga egois, yang mempunyai arti memerhatikan diri sendiri secara tidak pantas atau secara hiperbol, berlebih-lebihan, mendahulukan kenyamanan dan keuntungan diri sendiri tanpa memperhatikan atau dengan mengorbankan kenyamanan dan keuntungan orang lain. Yaitu egois. Maunya pokoknya diri gua sendiri. Nggak peduli orang lain. Yang penting diri saya sendiri dulu, bodoh amat orang lain. Nah ini egois, ini mementingkan diri sendiri. Cuek, masa bodoh, nggak peduli. Ini ciri-ciri orang yang mementingkan diri sendiri. Pokoknya apapun yang terjadi di sekitarnya, dia masa bodoh. Yang penting saya nyaman, saya tenang, keuntungan diri saya sendiri. Kepentingan diri saya sendiri. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai kalian termasuk salah satu orang yang mempunyai sifat ini. 1 Korintus 14 ayat 33 berkata, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Allah aja nggak menghendaki kekacauan. Jadi teman-teman harus ingat, teman-teman juga nggak boleh menciptakan kekacauan. Kok saya nggak menciptakan kekacauan? Kok yes betul,
Dengan perkataan mungkin enggak, tapi engkau iri hati, tapi engkau egois. Ya sami mawon. Engkau yang menciptakan kekacauan. Enggak akan ada habisnya kok teman-teman kalau kita masih punya sifat ini nih, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Enggak akan pernah habisnya. Kita enggak akan pernah puas. Karena kenapa? Yang menjadi tolak ukur adalah orang lain. Ih, dia mah enak ya dapat itu ya, gua enggak. Ih, pilih kasih. Ih, kayaknya dia mah lebih didahulukannya, gua enggak. Nah, jadi kan timbul pikiran jahat, perbuatan jahat, menuduh, memfitnah dan lain sebagainya. Itu semua berasal dari dua hal ini. Hati-hati, makanya pokoknya lebih fokus dua hal ini supaya dua hal ini itu bisa engkau tinggalkan, engkau buang, engkau hilangkan dari kehidupanmu. Supaya engkau bisa melihat persatuan dan kesatuan. Lanjut ya. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan siapa? Kristus Yesus. Dan firman Tuhan berkata, keadaan akhir zaman manusia yaitu egois, mementingkan diri sendiri, memberontak, tidak peduli terhadap agama, cinta uang, dan lain sebagainya. So, teman-teman, sekali lagi, jangan sampai kita menjadi seseorang yang terus mencari kepentingan diri kita sendiri, bukan kepentingan Kristus. Engkau tidak akan pernah bisa belajar untuk mengasihi orang lain kalau engkau nggak punya atau engkau sulit untuk melepaskan kepentingan dirimu sendiri. Kau nggak akan pernah bisa melihat apa orang lain butuhkan karena engkau selalu berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan, egoismu dan hawa nafsumu. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, itu sama saja kita sedang melanggar dan tidak menuruti apa yang menjadi hukum dan ketetapan Tuhan. Kalau kita egois, itu tandanya, itu berarti kita juga sedang melanggar perintah dan ketetapan Tuhan. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. So, kalau engkau masih mencari kepentinganmu sendiri, engkau masih mengasihi dirimu sendiri, so gimana engkau bisa mengasihi sama manusia? Engkau hanya memikirkan dirimu sendiri, engkau egois dan lain sebagainya, mana bisa engkau bisa mengasihi sama manusia? Dan rasanya sulit sekali sepertinya. Mari ya teman-teman, siang hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan mengingatkan kita, menasehati kita, menegur kita untuk supaya kita belajar mengasihi sesama kita. Sesulit apapun, sesusah apapun, kita mau belajar. Kita mau belajar. Oke ya teman-teman ya, lanjut. Hidup di dalam Kristus, no egois. Jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuh ya, firman Tuhan bilang, hendaklah kamu sehati sepikir satu, dalam satu kasih, dua, satu jiwa, tiga, satu tujuan, empat. Dan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Kalau engkau maunya dipuji-puji terus, berarti engkau mencari kesenangan dirimu sendiri. Wow, maunya pengennya disanjung tinggi. Ya, berarti engkau mencari pujian yang sia-sia. Bagaimana bisa sehati sepikir, bisa bagaimana bisa satu kasih, bagaimana bisa satu jiwa, satu tujuan,
Kalau tiap-tiap orang tubuh Kristus mencari kepentingannya sendiri, mencari pujian yang sia-sia, nggak akan pernah terjadi semuanya. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Tuh, hendaklah dengan apa? Rendah hati. Rendah hati. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan siapa? Orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Bagaimana engkau bisa mau serupa dengan Kristus Yesus kalau engkau masih memperhatikan kepentinganmu sendiri? So kalau ada teman-teman berkata, saya udah hidup di dalam Tuhan loh kok, tapi engkau masih egois. Berarti ada yang salah terhadap hidupmu. Sebab firman bilang, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Artinya ketika engkau berkata engkau hidup di dalam Kristus, adik-adik berkata dan hidup di dalam Kristus, engkau no egois. Nggak boleh egois. Ya saya hidup di dalam Tuhan kok. Ya udah no egois. Titik. Belajar no egois. Sebaliknya dengan rendah hati, tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan orang lain juga. Dengan rendah hati loh. Dengan rendah hati. Berarti kan membuang semua ego. Membuang semua kepintaran kita. Apapun kehebatan kita. Untuk supaya kita bisa memperhatikan kepentingan orang lain juga. Oke? Hidup di dalam Kristus, no egois. Bisa ya kita lakukan ya. Ini juga masih sama. Hidup di dalam Kristus, no egois. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus, buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Kotakin kata-kata yang penting buat teman-teman, buat adik-adik semua. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk siapa? Untuk Dia. Untuk siapa? Untuk Yesus. So, siang hari ini firman Tuhan sekali lagi memberitahu kita kalau adik-adik sudah hidup di dalam Kristus, engkau tidak boleh lagi hidup untuk dirimu sendiri, tetapi untuk Yesus. Kenapa kok? Karena engkau sudah ditebus. Ingat ya, engkau sudah dibeli, engkau sudah diselamatkan, dikuduskan oleh kematian Yesus satu kali di atas kayu salib. Tidak ada lagi korban penghapusan dosa. Sebab itu engkau tidak berkuasa atas hidupmu sendiri, engkau sudah jadi milik Kristus, engkau sudah dibeli, lunas dibayar harganya, mahal, dengan darah yang mahal, darah anak domba. Untuk itu kita nggak bisa berbuat semaunya. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan buat hidupmu. Tetapi gunakanlah itu semua untuk melayani orang lain dengan apa? Kasih. Sekali lagi kau tegaskan buat adik-adik semua, kalau adik-adik sudah hidup di dalam Kristus, no egois. Tidak boleh egois. Yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuh ya. Nah, seperti yang waktu hari Kamis lalu, Koko kasih satu slide ini. Ini Koko kasih tahu lagi supaya mengena, lebih menancap lagi dalam pikiran kita. Kristus saja tidak mencari kesenangannya sendiri. Tuhan kita aja nggak mencari kesenangannya sendiri. Egoisnya gitu katakanlah. So kita
kita anaknya, kita anak Tuhan, kok kita masih sering egois. Nah, berarti kita ikutin teladan siapa? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Kita harus mencari kesenangan sesama kita tuh. Kira-kira apa sih yang membuat dia jadi seneng ya, jadi happy ya hidupnya ya, jadi berubah ya di dalam Tuhan demi kebaikannya. Untuk apa? Membangun hidupnya. Kalau teman-teman melihat ada teman-teman yang lain sedang kesusahan, sedang sedih, ya nggak ada salahnya kan kita hibur, kita kuatkan dengan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat membangkitkan motivasinya kembali, membangkitkan semangatnya, antusiasnya, membangun hidupnya, supaya dia lebih percaya lagi sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Lah kalau engkau melihat temanmu lagi sedih, engkau tahu nih, engkau lihat, engkau tahu, tapi engkau tidak melakukan, engkau berdosa loh. Kalau engkau tahu dan engkau bisa melakukan kebaikan itu, tapi engkau tidak melakukannya, engkau berdosa. Itu kata Yakobus. Seharusnya engkau tahu nih, engkau melakukan kebaikan nih, tapi engkau cuek dan nggak melakukannya. Nah, berarti itu engkau sedang berbuat dosa. Jadi teman-teman, yuk kita hari ini siang ini yuk kita harus sadar, yuk kita mau mulai berempati, yuk kita mau mencari kesenangan orang lain, membuatnya happy. Kita harus dapat mengasihi dia demi kebaikannya untuk membangun hidupnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sekali lagi teman-teman semua, adik-adik yang ganteng dan cantik-cantik, Tuhan kita saja Yesus Kristus tidak mencari kesenangan sendiri. So bagaimana dengan kita? Kalau kita masih mencari kesenangan kita sendiri, Tuhan aja tidak, berarti kita ngikutin teladan siapa? Siapa yang menjadi Tuhan kita? Sebab Tuhan kita tidak mengajari kita untuk apa? Untuk mencari kesenangan sendiri. Ya, sudah dikasih tahu Zoom. 10 menit lagi selesai. Oke. Bentar ya, teman-teman. Lanjut ya. Iri hati. Hati yang tenang. Kita masuk ke bagian yang kedua ini, iri hati. Kita masuk yang kedua ini, yaitu iri hati. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Tuh ya, adik-adik semua. Hati yang tenang membuat tubuh segar. Tapi iri hati membusukkan tulang. Jadi dengan kata lain, kalau adik-adik semua terus menyimpan iri hati dalam hidupmu, ya udah, apa yang busuk? Tuh. Tulangmu. Karena engkau selalu menyimpan iri hati dalam hidupmu. Hati-hati. Ini firman Tuhan, bukan kata Koko ya. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati itu ya, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati,
hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. So, kalau engkau nggak mau iri hati, engkau harus mengecek hatimu. Check your heart. Waktu itu ya, materiku juga pernah jelasin ke kalian semua. Check your heart. Cek hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena semua berasal dari dalam hati. Dari hatimu akan muncul tuh semua tuh ya. Hati-hati makanya. Dan itu yang menajiskan orang. Engkau akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Lanjut ya. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir. Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Ingat ya kejadian Yusuf ya. Saudara-saudaranya bukan saja membenci tetapi iri hati. Karena Yusuf diperlakukan berbeda oleh ayahnya. Makanya saudara-saudaranya membuang, bayangin loh kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf. Yusuf itu dibuang ke sumur kosong. Enggak sampai di situ saja. Pakaiannya diambil dan dilumuri darah binatang supaya nanti ketika mereka saudara-saudaranya menghadap ayahnya, mereka menceritakan bahwa Yusuf mati dicabik-cabik binatang, dimakan binatang, membuat tuduhan palsu atau isu palsu. Tetapi akhirnya Yusuf dijual ke saudagar Mesir atau pedagang Mesir. Yusuf jadi budak di Mesir, dibeli oleh Om Potifar. Itu ceritanya. Tetapi apa yang terjadi kita sama-sama tahu bahwa manusia boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik terhadap aku. Yusuf mendapat penyertaan Tuhan. Apa dia iri hati? Enggak. Dia jalin aja kehidupan dia percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan menyertai dia. Lihat orang yang disalahpahami, semua saudaranya membencinya, dia tetap akhirnya memberikan pengampunan dan melupakan semuanya apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Bayangin aja loh teman-teman. Kisah Yusuf ini luar biasa sekali. Dia disalahpahami, dia disakiti, dia dibuang dan lain sebagainya, tapi dia tetap bisa melupakan dan mengampuninya. Gitu ya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ingat firman Tuhan Galatia 5 bilang apa? Hidup kamu harus dipimpin oleh roh. Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh. Hidupmu harus menghasilkan buah roh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Matikanlah, tinggalkanlah, lepaskanlah semua hal-hal perbuatan jahat nih. Semuanya itu mendatangkan murka Allah, hukuman. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Perhatikan baik-baik ya adik-adik semua. Buang, ada kata buang. Jadi dengan kata lain, engkau nggak boleh simpan. Buang. Semua hal-hal ini nih. Buang. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Engkau telah dibaptis, engkau telah lahir baru, tinggalkan manusia lamamu dan kau sudah mengenakan manusia yang baru di dalam Tuhan. Jadi engkau harus buang tuh semua perbuatan lamamu itu. Tinggalkan itu semua. Karena engkau telah percaya, engkau telah menerima, dan engkau telah berkomitmen sama Tuhan untuk berubah sama Tuhan. Jadi engkau harus tinggalkan manusia lamamu.
Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal. Kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, tetapi murka dan geram kepada mereka yang apa? Tuh, mencari kepentingannya sendiri. Murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Ini firman Tuhan berulang-ulang kali kasih tahu kita bahwa jangan sampai ada dua hal ini. Kalau kamu nggak mau kena murka Tuhan, kalau kamu nggak mau kena hukuman Tuhan, buang semua perbuatan jahat dalam hidupmu. Yang tidak taat kepada kebenaran. Siapa kebenaran? Sang firman, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Yesus itu sendiri. Kalau engkau nggak taat pada Yesus, kalau engkau nggak taat semua hal yang menjadi ketetapan dan perintahnya, engkau lebih taat kepada kelaliman, ya udah, engkau akan kena murka. Kena hukuman dari Tuhan. Makanya firman Tuhan tadi bilang apa? Matikanlah itu semua dalam hidupmu. So, itu saja dari Koko ya. Lensa fokus kita.